Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitasari dengan NIM 19 2300 Nah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan ruang lingkup manajemen risiko pada risiko keuangan. Nah, adapun yang pertama, ruang lingkup manajemen risiko. Nah, menurut Wikipedia, Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Nah, definisi manajemen risiko atau risk management di atas dapat dijabarkan lebih lanjut berdasarkan kata kunci sebagai berikut. Nah, manajemen risiko dilaksanakan secara terus-menerus dan dimonitori secara berkala. Nah, adapun komponen pertama proses manajemen risiko yaitu penetapan ruang lingkup risiko. Nah, penetapan ruang lingkup sangat perlu dilakukan karena akan memberikan batasan level atau tingkat pelaksanaan manajemen risiko pada suatu organisasi. Nah, manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola dan harus terintegrasi di dalam proses organisasi. Nah, adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan ruang lingkup manajemen risiko, yaitu tujuan dan keputusan apa saja yang akan dibuat. Yang kedua, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu proses manajemen risiko. Yang ketiga, waktu, lokasi, hal-hal spesifik dan pengecualian. Yang keempat, alat dan teknik penilaian risiko secara tepat. Yang kelima, sumber daya yang diperlukan, tanggung jawab dan pendokumentasian. Dan yang terakhir adalah keterkaitan dengan program atau proyek lain, proses dana atau aktivitas lainnya. Nah, selanjutnya ada risiko keuangan. Nah, risiko keuangan adalah risiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang. Nah, berdasarkan jangka waktu, risiko keuangan dapat terbagi menjadi risiko jangka pendek dan risiko jangka panjang. Nah, risiko jangka pendek alias kebutuhan-kebutuhan yang muncul secara tidak terduga dalam jangka pendek. Nah, contohnya adalah sakit atau kehilangan maupun kerusakan aset produktif seperti motor mogok atau hilang. Nah, hal tersebut menyebabkan seseorang tidak bisa bekerja seperti sedia kala. Nah, adapun untuk mengantisipasi risiko tersebut, seseorang dapat membeli asuransi kesehatan maupun asuransi kendaraan. Nah, selanjutnya adalah risiko jangka panjang, yaitu risiko atau keadaan tak terduga yang menyebabkan kerugian finansial dalam jangka panjang. Nah, contohnya risiko keuangan jangka panjang yaitu kematian. Nah, bagi seseorang, tulang punggung keluarga, kematian menyebabkan hilangnya sumber pemasukan utama dalam keluarga. Nah, masyarakat dapat membeli asuransi jiwa untuk mengelola risiko ini. Nah, selain berdasarkan jangka panjang, risiko keuangan juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, risiko murni dan spekulatif. Nah, risiko murni adalah suatu risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian secara murni. Yang kedua yaitu risiko khusus dan fundamental. Nah, risiko khusus adalah risiko yang terjadi hanya bersifat pribadi dan dampaknya dirasakan secara lokal saja. Yang ketiga yaitu risiko statis dan dinamis. Nah, risiko statis merupakan risiko yang tidak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, seperti kemungkinan kehilangan harta benda karena kebakaran dan pencurian. Nah, selanjutnya ada konsep. Nah, setelah mengatur jenis-jenis risiko keuangan, selanjutnya akan kita ketahui ada beberapa produk asuransi yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalis kerugian. Yang pertama ada asuransi jiwa, yang kedua ada asuransi kesehatan, dan ada asuransi properti. Nah, risiko volatilitas harga yang dihadapi tersebut dengan risiko pasar. Nah, meskipun volatilitas harga atau tingkat akuntan manajemen perlu mempertimbangkan risiko lainnya, yaitu risiko likuiditas. Nah, timbul karena tidak semua produk manajemen dapat diperdagangkan secara bebas. Yang kedua, diskontinuitas pasar mengacu pada risiko bahwa pasar tidak selalu menimbulkan perubahan harga secara bertahap. Yang ketiga ada risiko kredit. Nah, merupakan risiko yang timbul karena pihak otoritas publik melarang penggunaan suatu produk keuangan yang bertujuan tertentu. Yang kelima, risiko pajak. Merupakan risiko
bahwa transaksi lindung nilai tertentu tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Dan yang terakhir ada resiko akuntansi. Ini adalah peluang bahwa suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat selain bagian dari transaksi yang hendak dihadapi. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.